Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengenalan pemrograman bahasa Java. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nurul Agni dari program studi Teknik Informatika Universitas Teknologi Sumbawa, dosen pengampu Bapak Imade Widiarta. Baiklah, langsung saja ya, simak penjelasan berikut. Pertama, pengertian bahasa pemrograman Java merupakan bahasa pemrograman tingkat tinggi yang berorientasi objek dan tersusun dari beberapa bagian yang disebut dengan kelas atau kelas. Yang kedua, sejarah bahasa Java. Konsep awal bahasa Java pertama kali dikembangkan pada tahun 1991 oleh perusahaan Sun Microsystems. Proyek pertama yang dikembangkan adalah The Green Project yang beranggotakan James Gosling, Patrick Norton, dan Mike Sheridan. Proyek ini bertujuan untuk menciptakan bahasa pemrograman baru yang lebih handal dari C dan C++. Bahasa tersebut diberi nama oak yang terinspirasi dari pohon oak yang tumbuh besar di depan kantor James Gosling. Asal kata Java. Teman-teman pasti ngira kalau Java itu berasal dari salah satu daerah Indonesia, yaitu Jawa. Ya, karena hampir mirip kan ya. Sama saya juga begitu awalnya. Jadi, kata Java itu terinspirasi dari Java Coffee atau kopi Jawa yang berasal dari Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari logo yang berbentuk secangkir kopi. Konsep dasar dari bahasa Java sendiri berasal dan terinspirasi dari bahasa C dan C++. Adapun kelebihan dan kelemahan bahasa pemrograman Java. Kelebihan bahasa pemrograman Java yang pertama, multi-platform. Dapat dijalankan di berbagai platform yang berbeda. Hal ini sesuai dengan mutunya, yaitu Write Once, Run Anywhere. Java dapat berjalan pada OS Windows, Linux, Solaris, dan macOS. Mengimplementasikan OOP. Pemrograman berorientasi objek atau Object Oriented Programming adalah sebuah pemrograman yang direpresentasikan ke dalam sebuah objek yang terbuat dari kelas-kelas berisikan variabel dan metode. Ketiga, library yang lengkap. Bahasa pemrograman Java lahir sejak tahun 1990-an, sehingga tidak heran jika banyak library yang diciptakan dan membantu memudahkan pekerjaan developer untuk mengembangkan aplikasi yang dibangun dengan Java. Keempat, mirip dengan C dan C++. Tujuan diciptakan Java salah satunya yaitu untuk membuat bahasa pemrograman yang lebih baik dari C dan C++. Meskipun kode-kode Java penggunaannya mirip dengan C++, sehingga developer dengan basic bahasa C tidak akan merasa kesulitan ketika beralih ke bahasa Java. Dan yang terakhir, pengaturan memori. Java memiliki fasilitas untuk mengatur penggunaan memori. Hal itu memungkinkan para programmer tidak harus melakukan pengaturan memori secara langsung. Selanjutnya, kelemahan bahasa Java. Yang pertama, mudah dekompilasi. Dekompilasi merupakan mudahnya pengambilan source kode yang ada dalam bahasa pemrograman Java yang sudah dikompil, sehingga bahasa ini mudah untuk dibaca oleh developer lain. Hal ini tentunya berhubungan dengan kerentanan dan keamanan aplikasi yang dibuat. Yang kedua, penggunaan memori yang relatif banyak. Java memiliki fitur yang banyak dan sangat memudahkan programmer. Namun sayangnya fitur-fitur tersebut dapat memakai kapasitas memori yang cukup besar. Selanjutnya, dukungan bahasa Java. Dalam pengembangan aplikasi, programmer Java selalu tak lepas dari IDE. IDE merupakan tugas wajib bagi semua programmer, tak terkecuali programmer Java. Dalam IDE, banyak fitur yang bisa digunakan mempercepat pengembangan aplikasi. Jadi, apa saja IDE terbaik untuk Java? Berikut daftarnya. Yang pertama ada NetBeans, yang kedua Xcode, yang ketiga Gcreator, yang keempat Bridge, yang kelima Borland JBuilder, yang keenam IntelliJ IDE, yang ketujuh DR Java, yang kedelapan DGRF ASP, yang kesembilan Oracle J Developer. Instalasi Java. Jadi yang harus disiapkan dalam belajar Java ini yaitu satu, penginstalan Java JDK. Java JDK berfungsi untuk mengcompile aplikasi yang kita buat. Yang kedua, text editor.
Banyak sekali text editor yang bisa digunakan, contohnya NetBeans, Eclipse, dan yang paling banyak kita gunakan yaitu Notepad. Jadi langsung saja berikut proses instalasi Java JDK. Jadi penginstalan Java JDK ini sama dengan penginstalan aplikasi pada umumnya. Untuk mengecek apakah Java JDK sudah terinstall, bisa menggunakan cmd command line. Caranya, buka cmd lalu ketikkan Java version. Maka akan ditampilkan seperti berikut. Nah, seperti itu. Setting Java JDK di Windows. Yang pertama, klik kanan pada komputer, pilih Properties, maka ditampilkan seperti berikut. Di Properties, ya, seperti ini. Properties. Yang kedua, pilih Advanced System Setting, dapat dilihat pada bagian paling atas. Nah, Advanced Setting System. Yang ketiga, pilih Environment Variable. Nah, contohnya seperti itu, klik. Dan yang keempat, klik tombol New untuk menambahkan Patch Environment. Tombol New. Yang kelima, pada variabel name isikan dengan Java_home huruf kapital, dan pada variabel value isikan dengan direktori instalasi Java JDK. Di sini direktori Java JDK di komputer berada di partisi folder program file Java JDK. Dan proses penginstalannya pun selesai. Dan untuk mengecek keberhasilannya, untuk memastikan ketikan keberhasilan patch environment yang kita lakukan, ketikan perintah berikut pada command line atau cmd-nya Java C. Nah, jadi jika berhasil, maka tampilannya seperti itu, seperti ini. Nah, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.